Transformasi digital kini menjadi pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah pondasi kokoh untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan ekonomi digital mampu menyumbang hingga 20% terhadap PDB nasional di tahun 2045, dan untuk mempercepat langkah menuju target besar tersebut, Bank Indonesia bersama OJK dan Kemenko Perekonomian kembali menggelar ajang bergengsi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2025 di JCC Senayan, Jakarta. Tahun ini FEKDI tampil berbeda, berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo atau IFSE dalam satu panggung besar bertajuk FEKDI IFSE 2025 Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Pembukaan FEKDI IFSE 2025 berlangsung meriah dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat disuguhkan beragam kegiatan, mulai dari seminar dan talk show inspiratif, pameran inovasi digital, hingga aktivitas interaktif, UMKM booth, dan hiburan gratis untuk umum. Menurut data Bank Indonesia, volume transaksi ekonomi digital nasional diproyeksikan menembus 147,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 atau naik 4 kali lipat dibandingkan capaian 2024. Lonjakan ini ditopang oleh inovasi digital yang masif seperti perluasan penggunaan KRIS, penguatan infrastruktur sistem pembayaran, hingga pengembangan rupiah digital. Sejak peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI tahun 2019, digitalisasi keuangan Indonesia terus melaju pesat dan menjadikan Indonesia salah satu ekosistem digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Grafik kiri menunjukkan bahwa ekonomi keuangan digital Indonesia pada sekarang ini volume transaksinya adalah 37 miliar transaksi per tahun. Itu hampir lebih dari 500 ribu triliun untuk e-commerce. Sementara untuk transaksi digital, yaitu online banking, mobile banking, termasuk penggunaan KRIS di situ, sudah mencapai 13.000 transaksi. Nilainya hampir 60.000 triliun. Itu KRIS. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab dengan sapaan AHY menegaskan, digitalisasi bukan hanya tren, tapi tenaga penggerak baru pembangunan ekonomi yang inklusif. AHY mengatakan transformasi digital telah membuka ruang bagi UMKM, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi rakyat. Namun ia juga mengingatkan masih ada PR besar dalam pemerataan infrastruktur dan literasi digital di seluruh pelosok negeri. Kami akui bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita untuk bisa menghadirkan infrastruktur yang terjangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh wilayah dan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita hadirkan infrastruktur agar kita mengurangi gap antara mereka yang memiliki akses terhadap ruang digital dan mereka yang belum punya akses tersebut. Dan last but not least tentu bicara tentang data security, privacy. Setiap kecepatan, speed and scale pasti ada trade-off-nya, yaitu privacy security. Dari sisi ekonomi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, ekonomi digital kini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 mencapai 90 miliar dolar AS atau sekitar 1.497 triliun rupiah dan ditargetkan melonjak hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat atau 6.654 triliun rupiah pada tahun 2030. Pemerintah juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan AI dan semikonduktor sebagai fondasi inovasi ekonomi digital di masa depan. Ekonomi kita telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia. Di tahun 2024, nilai ekonomi digital
Indonesia mencapai 90 miliar tahun diproyeksikan akan mencapai 400 miliar di tahun 2030. Salah satu itu adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan Bapak Presiden perubahan elektronik transaksi program pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia tentunya perlu mempunyai inklusif keuangan. Ada penyaluran berbagai program pemerintah untuk bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemerintah juga telah menyiapkan kepada keuangan TNI guna mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan foreign kredit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas. Kami juga telah menyiapkan ketajalan pengembangan ekosistem semiconductor dan teknologi lain sebagai payung hukum yang akan dapat mendorong inovasi produk keuangan seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract. Tahun ini, FACTI IFSE 2025 juga menjadi momentum peluncuran Kris Tap In and Tap Out, sistem pembayaran digital nirsentuh yang kini hadir di 5 moda transportasi Jabodetabek. Langkah ini menjadi terobosan penting untuk memperluas transaksi digital hingga ke level mikro. Tak berhenti di situ, Indonesia juga memulai uji coba Kris Cross Border dengan Korea Selatan setelah sebelumnya sukses diterapkan di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan juga China. Sektor transportasi ini menjadi juga salah satu agenda prioritas yang akan kita perluas. Nah, untuk kris antar negara tadi juga disampaikan bahwa ini tidak berhenti di Korea Selatan saja dan ini baru sandbox, ini baru uji coba. Jadi nantinya tentunya setelah uji coba ini kita akan kalau ini hasil uji cobanya kami harapkan bisa optimal, bisa baik sehingga bisa dilanjutkan kepada tahap implementasi. Nah, tapi juga tadi negara-negara mitra lainnya terus kita lakukan untuk kita bisa perluas lagi kerjasama kris antar negara ini, baik itu dengan India, tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan Saudi Arabia, dan juga negara-negara mitra lainnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, peluncuran fitur-fitur baru ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas otoritas dalam memperkuat ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Kementerian Lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif, tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga memastikan bahwa semua transformasi ini memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. OJK juga terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis data dan teknologi, termasuk melalui pemanfaatan supervisory technology atau SupTech, integrasi data lintas sektor, serta kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas fiskal, moneter, dan para pelaku industri. Event Akbar FACTI IFSE 2025 menjadi bukti nyata sinergi nasional menuju transformasi ekonomi dan keuangan digital. Kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menjadi kunci untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global sejalan dengan visi Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Alfian Cahya, Arif Subakti, dan Tri Hartanto melaporkan.